Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, kita ketemu kembali ya di Bimbel Online SSC pada pelajaran matematika. Nah, ini kayaknya udah habis sholat ya, ada yang udah sholat, tergantung tempatnya. Kalau di Jawa Barat udah azan ya tadi sebelum jam 6 ya. Hari ini ada beberapa teman kita yang mungkin baru bergabung dan minggu kemarin sebenarnya kita udah mulai dengan materi yang pertama. Kalian boleh buka di diktatnya. Udah ada kan diktatnya ya? Oke. Yang pertama konsep bilangan ya. Boleh Ibu. Nah, kalian buka bab 1 operasi bilangan ya. Nah, nanti sambil berjalan aja apabila ini ada yang ngasih. Oh, Mei baru selesai sholat. Oke, terima kasih. Boleh ya. Nah, eh, di bab 1 ini kita sebenarnya kemarin udah membahas sedikit ya kaitannya dengan beberapa bilangan, eh, terutama bilangan real ya. Kaitannya bilangan real, ada bilangan bulat, bilangan pecahan atau rasional, ada nanti bilangan irasional ya, kemudian ada juga bilangan uh, real yang secara umum atau secara keseluruhan. Di situ nanti akan kita sering malah ya, kita sering ber apa dengan operasi bilangannya. Nah, ini kemarin sudah. Kemudian nanti ada beberapa soal di belakang dan juga tentang perpangkatan kemarin. Nah, nanti kalau kita lupa kita bahas kembali. Tapi kita coba aja dulu ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu soal yang kita bahas. Mulai dari kemarin itu sudah sampai 15-16 ya. Kita boleh coba lagi masuk ke nomor 17. Boleh kalian buka nomor 17-nya. Ya, soal nomor 18 di sini ya. Sudah nampak tampilan di layar? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita boleh langsung ya. Nah, di sini kita punya bilangan pecahan atau biasa kita kenal dengan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional di mana bilangannya berbentuk A per B, ya, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Nah, artinya operasi yang kita lakukan adalah operasi pecahan. Apakah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya, ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang masih ragu-ragu, kayaknya sih cuma ragu-ragu doang ya. Kalau ngertinya mah sudah ya. Ini ada dua bilangan dengan variabel X dan Y. Lalu ini biasanya membandingkan. Nah, di dalam penalaran matematika biasanya ada nih menanyakan mana lebih besar, mana lebih kecil. Kemarin kita udah bahas juga ya. Menentukan pecahan lebih besar, lebih kecil itu harus kita samakan dulu ya. Kalau tidak pembilangnya, ya penyebutnya. Tetapi umumnya yang disamakan adalah penyebutnya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini konsepnya, berarti X itu kita samakan penyebutnya. Kalau dia merupakan kelipatan, boleh kita
jadikan kelipatannya. Misalnya 15 sama 20. Nah, berapa sih kelipatan 15 sama 20? Kalau 30 nggak mungkin ya, karena 20 jadi 30 dikali berapa ya? Dikali ada setengah-setengahnya jadi malah tambah pusing ya. Jadi kita jadikan X-nya itu penyebutnya berapa? Nah, karena dia merupakan kelipatan atau KPK-nya, kita boleh jadiin 60 nggak? Kita jadiin 60. Itu bisa ya. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan kelipatan. Kalau misalnya dia bukan kelipatan, contohnya misalnya 1/5 dengan 2/7. Nah, ini kan tidak merupakan kelipatan ya. Maka kita buat dia dengan cara dikali gitu ya. Ini jadi 5 kali 7 seperti itu ya penyebutnya. Nah, karena ini merupakan kelipatan, maka kita samakan ke yang terdekat. Boleh nggak misalnya 15 kali 20? Boleh-boleh aja. Ya, daripada pusing ya kalikin aja. Ya boleh. Jadi 300, boleh kan? Ya. Nah, sekarang ini kita coba kalikan, itu artinya bilangan yang pembilangnya kita kali dengan bilangan 4 karena 15 menjadi 60 itu dikali 4. Jadi atasnya kali 4 kali 1. 20 jadi 60 itu dikali 3, maka atasnya dikali 3. Maka X-nya kita dapatkan 1/60. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang yang Y-nya. Y-nya ingin disamakan juga nih. Boleh nggak jadi 30? Boleh. Tapi biar kita satu kali jalan, kita jadiin sama aja ya. Kita jadiin 60. Kalau jadi 30 boleh? Boleh. Cuma biar satu kali langkah kita bisa menyelesaikan soal itu ya. Nah, 10 jadi 60 kali 6 berarti atasnya kali 6. Oke. 15 jadi 60 kan kali 4 ya. Maka atasnya ini dikali dengan 4. Jadi 4 ya. Berapa di sini? 2/60. Nah, apabila kita sudah melihat bilangan penyebutnya sama, ya tinggal lihat aja dong pembilangnya ya. Berapa? Oh, 1/60 sama 2/60. Mana yang lebih besar? Otomatis pembilangnya yang lebih besar. Jadi, X lebih kecil daripada Y. Begitu ya. Oke. Nah, itu membandingkan. Jadi kalau membandingkan, kita cari dulu penyebutnya yang sama. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat atau boleh dibuka mic-nya ya. Siap, kita lanjutkan. Berikutnya. Ini ada yang belum di Oh, ada yang tadi ada Caca ya. Halo Caca. Nah, Caca. Baru masuk Caca. Halo, Oke. Iya, apa-apa ya. Ada Akmal juga ya. Ada Akmal ya. ya Bu. Kita lanjutkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oh gitu. Baik, nomor 19. Ada simbol di mana sering juga kayak gini ya. Simbol ini dipakai dengan memberikan arti simbol itu atau simbol operasinya itu segitiga. Apa arti segitiga? Katanya, artinya bilangan pertama di kuadrat ditambah bilangan kedua di kuadrat dikurangi 3 kalinya kedua bilangan. Itu maksudnya. Nah, jadi ini seperti ini sering juga ya muncul ya. Artinya dia menggunakan simbol-simbol yang harus kita pahami ya. Nah, ini simbol-simbolnya dengan arti bahwa ada bilangan pertama, bilangan kedua. Ya, tidak selalu AB kan? Mungkin nanti dia menggunakan simbol
peki atau simbol lain, yang pasti mana bilangan pertama dan kedua. Nah, semua operasi jika dikurung itu pasti harus dikerjakan lebih dulu. Berarti yang kita kerjakan 3 segi 3, 5. Yang ini dulu ya. Nah, apa artinya? Bilangan pertama di kuadrat, bilangan kedua di kuadrat, dikurangi 3 kalinya kedua bilangan. Oke, langsung kita coba. 9. Betul. Berapa? 25. Oke. 3 kali 5 berapa? 15. 15 kali 3, 45. Oke. Berarti kita sudah punya nilai ya. Bisa dihitung biasa. Jadi ini minus 20 dengan 9 berarti minus 11. Oke, begitu ya. Ya. Baik, setelah itu kita lakukan lagi dengan bilangan atau melakukan operasi itu dengan bilangan yang pertama tadi. Gitu ya. Nah, jadi yang 11 itu sekarang jadi bilangan yang kedua. Apa yang kita kerjakan? Lakukan lagi seperti tadi. Bilangan pertama di kuadrat, ditambah bilangan kedua di kuadrat, dikurangi 3 kalinya kedua bilangan. Kalau dikali berapa? Negatif. Nah, betul ya, hati-hati. Negatif 22 dikali 3. Berarti negatif 66. Hati-hati negatifnya ikut dikali ya. Berarti hasilnya positif ya. 121 ditambah dengan 70 berarti 191. Oke. Seperti itu. Sip. Sekarang kita naik dulu ke atas ya. Nah, di nomor 25 kalian coba. Oke, nanti jawabannya boleh ditulis di kolom chat ya. Nggak usah takut salah ya. Kita belajar. Jadi mungkin kalau dengan tahu salahnya tidak akan diulangi gitu. Oke, setuju? Oke, silakan. Waktunya 1 atau 2 menit. 1 menit deh ya. Oke, silakan. 1 menit dari sekarang. 18.32 berarti 18.33 lebih dikit lah. Oke, silahkan. Sudah ada yang ngasih respon? Jawabannya bukan Bu. Oke, nanti kita tunggu temennya yang lain. Masih ada waktu. Masih ada waktu, boleh kasih respon, boleh kasih jawabannya. Ayo, berlatih dalam 1 menit. Berlatih, tapi kalau lebih sekarang nggak apa-apa. Tapi dicoba ya, harus mau nyoba ya. Karena kan Ibu nggak bisa lihat ya, nggak bisa ngontrolnya. Jadi kalian yang harus kontrol diri. Kalau menurut saya yang C, boleh, Caca. Ada yang lain? Ayo berani, berani mencoba.
Kalau matematika harus mencoba, nggak bisa nonton doang ya. Udah habis waktunya, boleh disimpan aja yang masih melanjutkan, boleh dilanjutkan, tapi kita konsentrasi dulu ke sini. Kita lihat di sini ada dua tanda atau dua operasi, ada dua simbol, di mana simbolnya seperti omega 1 ya. Kemudian satu lagi ada tanda seperti plus, tapi lebih tinggi ya. Nah, artinya kalau A lambang ini, ya omega B itu ya, apa ya, omega kayak listrik ya. 2A 2 kali bilangan pertama dikurangi B. Sedangkan C tanda operasi tambah seperti itu dengan D, maka 2 kali bilangan pertama dikali bilangan keduanya harus dikuadratkan dulu. Berarti kalau dia menyebutkan 2 seperti ini ya, artinya apa yang kita lakukan? Kita kerjakan dulu karena yang ini kan bukan plus ya, itu tanda simbol ya. Nah, artinya ini dulu nih. Bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya B. Berarti kita lakukan 2 kali bilangan pertama dikurangi B. Hasilnya 4 min B. Ini baru bilangan yang kita peroleh. Lalu ada bintang atau bukan bintang, plus 4 tadi ya. Apa maksudnya? Bilangan pertama. Sekarang yang jadi pertama yang mana? Yang pertamanya kebetulan masih ada variabel. Ya nggak apa-apa, ini bilangan pertamanya. Yang ini adalah bilangan keduanya. Jadi bilangan pertamanya kita kalikan 2. Jadi 2 kali 4 min B, lalu 4-nya dikuadratkan. Hasilnya 32. Kebetulan 4 kuadrat itu kan 16 ya. Kali 2, 32. Berarti kalau kita bagi, hasilnya 1. Jadi B-nya berapa? Positif 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, masih ada yang bingung? Boleh bertanya. Atau kalaupun sudah mengerjakan ada yang salah, diberi catatan. Oh, saya salahnya di langkah ini, gitu ya. Nah, itu adalah proses supaya kita tidak mengulangi bentuk yang sama kesalahannya. Oke, kita lanjutkan. Balik lagi ke 20-21. Nah, ini bahasa bilangan dan angka. Ini di nomor 21 itu ada angka, sedangkan nomor 20 enggak ada ya, bahasanya bilangan aja. Disebutkan selisih dua bilangan. Nah, kalian boleh menggunakan simbol apa saja, namanya bilangan bebas ya. Mau AB, mau XY, mau apa, MN ya, yang sudah umum, silakan gunakan bahasanya menggunakan variabel bebas ya. Misalnya kita menggunakan apa, AB. AB, A dan B. Bilangannya A dan B ya. Kalau selisih berarti dikurang. Nah, itu ya. Jika kedua bilangan dijumlahkan berarti ditambah ya. 32. Oke. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan? Berarti selisih dari kuadrat. Berarti kalau bahasa matematika itu seperti fungsi ya. Jadi kalau selisih dari kuadrat, berarti dari itu berarti dia kerjakan dulu, kuadratkan keduanya masing-masing, baru dicari selisihnya. Oke, dari sini kita kenal istilah eliminasi atau substitusi. Mangga, karena variabelnya AB sama dan koefisiennya juga 1, jadi gampang ya. Kalau ingin A-nya kita apakan? B-nya dihilangkan atau dikurangi jadi habis jadi 0 ya. Jumlahin. Kalau dijumlah jadi iya. Jadi A-nya oke. Nah, kalau kita kurang, kita lakukan pengurangan, maka A-nya yang habis ya.
Jadi kita punya nanti min B dikurang B jadi min 2B. 6 dikurangi 32 jadi minus 26 ya. Minusnya boleh kita abaikan, kita bagi 2 berarti positif 13 ya. Nah, apakah jumlahnya betul? 32 betul. Apakah selisihnya betul? 6 betul. Berarti tinggal mengerjakan apa pertanyaannya, selisih. Selisih berarti dikurang. Kuadrat kedua bilangan berarti kuadratkan dulu. 19 kuadrat dikurangi 13 kuadrat ya. Berapa nih? 13 kuadrat 361 ya. Kurangi 169 ya. Ya apa? 2 ya. 192 ya. Oke. Nah, oh 25 tadi. Oh, yang 25 masih ada. Ibu maaf izin bertanya mengapa dikalikan 2 Bu? Oh, 25 tadi ya. Oke nanti. Berarti ini udah ya, nanti kita bahas yang ini. Yang Ibu nggak kebaca tadi ya, sorry. Nggak ngelihat ada yang notif gitu ya. Oke. Baik, berarti 192 ya. Oke, sampai sini apakah ada yang merasa langkahnya tertinggal? Boleh di kolom chat ya. Oke, tadi ada pertanyaan temennya. Mengapa dikalikan dengan 2 Bu di soal 25 tadi? Oke, kita coba ke 25 ya. Oh iya. Ini kita punya ini. Nah, gitu aja ya. Jadi boleh dibuka kalau ingin langsung dijawab atau boleh di kolom chat ya. Nah, ini. Nah, C bintang D. Apa artinya C bintang D? Bilangan pertamanya C, bilangan keduanya D. Lakukan artinya 2 kali C, 2 kali C, dan D. 2 kali bilangan pertama dikali bilangan kedua yang harus dikuadratkan. Mana bilangan pertama? Bilangan pertamanya ini. Ini C ya. Nah, ini apanya? D-nya. Jadi 2 C kali D kuadrat. Gitu ya. Oke. Sampai sini boleh oke sama Mei? Udah jelas? Oke. Sip. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nggak usah sungkan, pokoknya tanyakan. Kita balik lagi ke 20 tadi. Yuk. Udah oke? Ada yang masih langkah ini gimana? Nggak usah dipikir, tapi ditanya. Ya. Oke, ini langkahnya gimana ya? Oh, langsung tanyakan. Langsung kasih respon. Boleh pakai mic-nya buka atau boleh di kolom chat. Kalau sudah iya, berarti kita boleh lanjutkan ke nomor berikutnya. Siap? Konsentrasi. Ya, konsentrasi dimulai. Kita mulai dengan nilai suatu bilangan. Dan di sini ada satu bahasa yang agak berbeda. Ada angka, ada bilangan. Nah, mulai sekarang kita udah harus peka. Ada bilangan, ada angka. Nah, ya. Jadi kalau kita ngomong angka itu biasanya seperti kita bicara nomor ponsel, nomor HP ya, nomor ini kita. Misalnya berapa nomornya? 081. Nah, itu nggak dibaca 0, atau apa ya, tapi itu kita baca misalnya 3245 belakangnya. Itu nggak dibaca 3200 berapa misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi angka itu yang kita tahu nilainya itu
atau angka itu ada 10. Ada 10. Apa saja? Seperti mainan kita waktu masih kecil dulu, 0, 1, 2, sampai 9. Nah, ini angka yang kita punya. Jadi kalau ngomong angka, dia nggak baca itu. Nah, ini ada 10 ya. Angka itu ada 10. Sedangkan yang disebut dengan bilangan itu tak terhingga banyaknya. Bilangan itu bisa satuan. Nah, satuan itu ya ini tadi, yang angka ini kita satuannya. 1, 2, 7, ya. Kemudian ada puluhan. Kalau puluhan pasti ada 2 angkanya. Kalau satuan hanya ada 1 angkanya. Ratusan. Nah, berarti pasti ada 3 angka ya. Oke, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami. Kita mulai nomor 21-nya. Suatu bilangan terdiri dari 2 angka. Berarti ada bilangan, ada angka. Angka berapa? Angkanya ada 2. Berarti bilangan berapa? Bilangan puluhan. Ya, kita boleh tuliskan di sini bilangan puluhannya boleh dengan AB. Misalnya 2 sama 3 berarti udah puluhan ya. 2, 3. Berarti 23. 87. Nah, gitu kan? Nah, sekarang nilainya si AB itu ya. Kalau nilai gimana sih? Pernah kita di SD dulu kalau 23 nulisnya gimana? Nilainya gimana? Angka depan puluh, angka belakang satuan. Pernah kan? Nulis kayak gini pernah di SD? Oke, kalau 125 nulisnya gimana? Angka pertama ratus, 10. Oke, udah kembali memorinya. Oh iya, berarti kalau dia nyebut nilai AB ini, itu berarti nilainya adalah A kali 10. Jadi 10A ditambah B. Nilainya ini nilai. Ya, sampai sini paham? Ya, lanjutkan. Nilainya sama dengan 4 kali jumlah kedua angkanya. Berarti 4 kali kedua angkanya. Angkanya tetap A sama B. Berarti A sama B-nya ditambah. Gitu. Ini persamaan pertama. Terus ada lagi katanya jika angka kedua jadi bukan bilang angka kedua dikurangi angka pertama sama dengan 2. Berarti boleh kita nulis gimana? A dikurangi B sama dengan 2. Gitu ya. Pertanyaannya bilangan tersebut terletak di antara yang mana? Ini jawabannya menggunakan 1, 2, 3, 4. Berarti kita boleh milih lebih dari 1 jawaban. Oke, berarti kita punya 2 persamaan, udah pasti tahu ya. Harus kita eliminasi atau kita substitusi. Nah, sekarang kita coba dulu uraikan yang di atas itu ya. Kalau kita uraikan, kita punya nilai apa nih? Coba. Ini dulu. Karena yang kedua udah sederhana. 10A ditambah B kalikan 4A ditambah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kumpulkan satu variabel dengan variabel yang lain, berarti boleh kita tulis gimana? 10A 4B dikurangi B. Sampai sini sudah jelas? Iya. Biasa dikurangi biasa, ini jadi 3B. Nah, ini kita boleh menggunakan, mau pakai A-nya boleh, mau pakai B-nya boleh. Supaya nanti bisa disubstitusi ke
ke nomor 2 ya. Nah, misalnya biar nggak pecahan kita bagi 3. Boleh bagi 3, boleh. Berarti ini jadi 2A, ini jadi B. Berarti B-nya sama dengan 2A. Nah, substitusi. Substitusi ke nomor 2. Substitusi ke nomor 2, berarti kita punya A dikurangi 2A. A dikurangi 2A sama dengan 2. Nambah negatif ya. Yuk. Apakah dia negatif? A dikurangi 2A sama dengan 2, hanya min 2. Hanya min A sama dengan 2. Enggak ya, kalau bilangan nggak boleh negatif. Apakah ada yang keliru? 4 kali jumlah kedua angkanya, angka kedua. Oh, terbalik ibunya. Angka kedua yang dikurangi angka balik ya. Berarti ini kita hapus dulu. Bilangan. Angka kedua dikurangi angka pertama. Oke. Jadi kita tuker ya tadi. B min A. Nah, berarti B-nya 2A dikurangi A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Ya, oke. Nah, dari sini B-nya dapat dong. B-nya berapa? 2 kali 2. Berarti 4. Ya. Nah, kalau kita lihat bilangan pertamanya kan tadi AB ya. AB itu bilangan pertamanya A, bilangan keduanya B. Berarti kalau kita jadikan bilangan, bilangannya puluhan, yaitu 24. Oke, jadi bilangannya 24. Ada di mana 24? Ada di antara 21 dan 36, oke. Ada di antara 12, 25, oke. 20, 37, iya. 23, 40, iya juga. Berarti semuanya benar ya. Nah, seperti itu. Ini yang nanti di dalam soal TKA juga model soalnya adalah multiple choice ya. Multiple choice tapi dengan jawaban yang banyak ya. Jadi bisa lebih dari 1. Oke. Sampai sini? Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kita lanjutkan dengan tadi 24 ya. Sudah kayaknya yang kaitannya sama bilangan sudah. Nah, oke. Nomor 22, jika X A plus C per 2, F plus I per 3, di mana A, B, C, D, E adalah bilangan positif kelipatan 2 yang berurutan. Dan F, G, H, I, dan J adalah bilangan positif kelipatan 3 yang berurutan. Ya. Nah, ini kalau kita mau mencoba bilangan positif kelipatan 2, kita boleh mulai dari 2, tapi karena tidak disebutkan mulainya, sebenarnya hubungan X itu tidak dapat dihubungkan ya sebenarnya. Kenapa? Karena bilangan positif kelipatan 2 itu kan mulainya misalnya kita boleh mengatakan mulai dari 2 boleh. Mulai dari 4 boleh nggak? Boleh, asal nanti kelipatan 2 gitu ya. Jadi misalnya kelipatan 2 itu berapa? 4. Boleh? 2 boleh? Boleh. 4 boleh? Iya. 6? Iya. 8? Iya juga ya. Nah, mulainya kita nggak tahu apakah mulai dari 4, 6, 8, 10 atau 8, 10, 12, 14.
Nah, karena dia tidak mengatakan dari bilangan awalnya ya. Kemudian kelipatan 3, kita boleh mulainya dari 3, gitu kan? Yang berurutan 9, gitu ya. 12, 15. Boleh nggak mulainya dari 15? Boleh, karena tidak ada keterangan bilangan kelipatan 3-nya, yang pasti berurutan saja ya. Nah, bisa saja mulainya dari 12, di sini ada 18, 21 dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita sudah tidak memiliki hubungan ya. Kalau kita lihat ya, tidak ada keterkaitan. X sama dengan Y belum tentu ya. Kalau kita bagi 2, A dengan C-nya, A dengan C. Nah, jadi urutan keberapa? Coba ini kita I, F dengan I. Nah, ini yang misalnya kita paksa juga ya, misalnya A dengan C ya, A dengan C itu ini. Berarti 2 ditambah 6. X-nya itu 2 tambah 6 bagi 2 ya. Sedangkan Y-nya F. F itu urutan ke, oh bisa juga ya. Bilangan positif kelipatan 3 yang mulainya adalah F sama I. Berarti F itu 3, I itu urutan ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 12. Dibagi 3 ya. Ini berapa? 15 bagi 3, 5. Nah, andaikan ini mulainya sama. Tapi kalau misalnya di sini kita ambil bilangannya yang lebih besar, ini kan kalau kayak gini, kita bisa mengatakan X-nya kurang dari, ini berapa? 8, 4 ya. Hasilnya 4 ya. 4 kurang dari 5 ya. Tapi kalau mulainya 6, 8, 10, 12, 14 kita ambil, 6 tambah 10 aja 12. 12 dibagi 2, 6 ya. Jadi udah nggak pasti ya. Ya bisa terjadi lebih besar juga. Sedangkan ini optionnya bukan 1, 2, 3 ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan hubungannya. Jadi ini ya. Oke, bisa dimengerti ya. Alasannya apa tadi? Kita tidak ditentukan mulainya dari suku pertamanya itu tidak ditentukan ya. Apakah lebih awal atau suku pertamanya disebutkan sama-sama yang dimulai dari suku terkecil, nah boleh ya. Baik, kita teruskan dulu. Nah, sekarang ini juga sama, membandingkan. Kata membandingkan, ingat tadi harus disamakan jenisnya, satuannya, ya, kalau di bilangan. Jenisnya, kalau variabelnya, nilainya, ya. Jadi, yang paling penting adalah membuat dia jadi sama. Dibuatnya ke bilangan yang paling mudah. Kalau kita lihat ini bilangannya ini udah koma-koma ya. Nah, jadi ini koma, D-nya, C-nya koma. Koma kan itu ya. Koma titik itu, koma kayaknya ya. Itu juga sama, koma kayaknya, tapi titik-titik dan seterusnya ya. Kemudian bilangan lainnya. Nah, kalau ini kita anggap koma, ini artinya kalau dia nggak di koma ini banyak banget ya, kita nggak tahu. Berarti dia paling besar, udah aja C gitu ya. C-nya yang pertama ya. Jadi nggak mungkin, ini pasti koma, salah itu ya. Nah, kalau udah tahu itu koma, berarti yang kita jadi koma yang lainnya ini. Ini 1,1 dibagi 3, ini 3, 3, 3, 3 juga ya. Dan seterusnya nih, nggak habis-habis. Kalau ini dijadi koma, berarti 110 dibagi persen per 100 ya. Nah, kalau dibagi per 100 berarti nolnya kita coret nih. 11 dibagi
10 berarti 1,1. Ini berhenti. Kalau yang ini C, B sama C itu nggak berhenti ya, sampai terusnya. Nah, kalau kita lihat mana nih yang paling, ini 1,16 ya. Anggap aja nanti jadi, ini 1,05. Berarti yang paling kecil 1,05. D, mana D ini? D-nya ada 2. Apakah C apa? Nah, berikutnya apakah A? Berarti ini yang belakangnya ya. Yang dilihat C sama B atau B dulu. Nah, karena D sama A-nya udah. Berarti tinggal dilihat ini B sama C. 1,3 dengan 1,16 berarti ya pasti yang lebih besar ini ya. Ini yang paling besar. Nah, maka yang kita ambil adalah yang ini ya. Gitu. Jadi kalau membandingkan, ingat tadi jenisnya sama ya, satuannya harus sama. Oke, terakhir X per Y sama dengan 3/7. Bagaimana membandingkan? Di sini ada 3 huruf ya, 3 variabel ya. Nah, caranya nanti sama, buatkan dia jadi variabel yang sama. Kebetulan di kanan di nomor 1 ada unsur X, di nomor 2 ada unsur X. Maka kita buat dia jadi dalam bentuk X ya. Oke, masih ada kan di kelas? Oke, diam-diam. Diam-diam aja boleh dipanggil dulu ya. Oke. Gazi masih ada di kelas Gazi? Masih ada. Oke. Iya, takutnya nanti ngomong sendiri nih. Oke. Sip, kita lanjutkan. Ini sudah berkurang 1 ya. Oke. Berarti jadikan ke variabel yang unsurnya sama. Apa? X. Jadikan X. Berarti X sama dengan, ya udah kali aja ke sini, berarti jadi 3/7Y gitu ya. Lalu yang ini ubah juga jadi X. Berarti X-nya ke sebelah sini. Boleh. Boleh X-nya ke sini. Berarti Z-nya 6/5Z gitu ya. Nah, kan ini udah sama. Kalau mau ditukar tulisannya, dibalikin ke sini boleh. Jadi 6/5Z. Nah, gitu ya. Kalau pusing lihat kiri ke kanan samaan. Nah, dari 2 ini udah X sama X, berarti kita boleh mengatakan 3/7Y itu sama dengan 6/5Z. Butuhnya apa? Y per Z, berarti tukeran. Berarti di sini Z per Y. Nah, ini 3/7 dibagi 6/5. Oke, ini ke atas sama ke atas. Ini bawah sama yang bawah. Ya, oke, berarti sama dengan 15/42. Mangga disederhanakan. Bagi 35, bagi 3, 14. Ya, jadi Z per Y-nya adalah 5/13. Per 14. Oke. Ya, sip. Selesai yang bilangan di bab 1 sudah selesai, kita langsung ke bab 2 ya, operasi aljabar. Ini kita udah belajarnya dari SMP ya kalau nggak salah. SD juga ada, cuma tidak menggunakan variabel X, suka ada A, B, sudah ada ya. Cuma sekarang kita masuk ke ada operasi perkalian, ada operasi pembagian yang nanti adanya di suku banyak ya. Kemudian juga ada faktor itu sebenarnya perkalian ya. Perkalian. Nah, ini latihan perkaliannya dulu, nanti masuk ke persamaan kuadrat dan polinomial ya. Nanti ada perkalian. Oke. Masih ingat? Ada yang mengatakan menggunakan apa ya nyebutnya? Kali-kali apa ya? Kalau kita dengar
kali pelangi. Iya, benar kan? Kali pelangi katanya. Nah, kenapa? Karena kalau kita dulu diajarkan begini ya. Nah, gitu ya. Kayak pelangi. Jadi, suku satu, ini kan ada dua faktor ya, kalau kita lihat di sini. Nah, suku satu ini kita kali dengan dua yang di belakang, atau tiga yang di belakang, atau empat yang di belakang, terserah. Nanti masuk lagi ke, nah, oke. Ada juga yang mengatakan perkaliannya itu dalam, luar, apa ya istilahnya ya, perkaliannya. Ada banyak macam ya bahasanya, untuk memudahkan aja. Nah, pertama, luar, dalam, akhir. Nah, ya. Pertama, dalam, luar, akhir. Nah, itu maksudnya. Ada juga yang kayak gitu. Yang penting kalian udah pernah dapat itu ya. Kita coba, berarti kalau masih misalnya meragukan, ya kali aja kayak gitu. Jadi hasilnya berapa? Oke, ini langkah pertama. Kita mencobanya kalau lupa. Hati-hati dengan tanda. Nah, hasilnya gitu. Yang tengah itu pasti adalah unsur yang sama. Pasti variabelnya memiliki derajat yang sama. Yang belakang sama yang depan itu pasti berbeda. Jadi biarin aja yang belakang sama depan itu pasti tidak berubah. Yang berubah tengahnya. Ya, kebetulan ini tandanya sama, jadi semuanya negatif. Jumlahin 5x. Gitu ya. Nah, ya. Jadi yang berubah itu apanya? Berubah itu yang tengahnya. Oke, kita coba. Berarti depannya pasti ini sama ini doang. Ya, berapa? 6x. Kebetulan 6x kuadrat semua nih. Jadi nggak bisa jadi patokan. Belakangnya negatif 2 sama negatif 1 sama 2. Negatif 2 berarti mulai berkurang. Kebetulan ini negatif 2-nya, yang ini aja yang plus berarti masih juga. Tengahnya berapa? Kalau tandanya berbeda berarti selisih yang dicari. Nah, coba kali ini 2 dengan 2, 4. Dikurangi dengan 3. Berarti tengahnya itu 4 kurang 3. Jadi 1 plus. Nah, mana yang 1 plus? Oh, kalau yang ini 5 salah. 1 min 1. Nah, yang lain salah. Berarti ini ya. Plus 1. Gitu. Oke, makin cepat. Bagaimana jika bentuknya kuadrat begini? Gampang, depan sama belakang aja cek dulu. 2 di kuadrat 4. Ya, jadi 2x-nya di kuadrat. Belakangnya kan tandanya plus ya. Kalau di kuadrat juga plus. Pasti depan belakang plus. 25. Nah, berarti ini jadi 4 ya, x-nya kuadrat. 4 semua. Oh, berarti belum. Terus belakangnya plus 25. Oh, ini kebetulan y-nya nggak ditulis ya, berarti memang ada yang hilang ya. Anggap aja semuanya ada ya. Berarti 25 y. Oh, ini salah ini. Nggak pakai y ya. 25 aja. Nah, tengahnya karena di sini tandanya positif, dia jadi plus. Kalau negatif dia min, ya. Nah, dikali aja ini 2 kali 5 kali 2. Jadi ngalinya 2 kali 5 kali pangkatnya. Pangkatnya 2 kan. 2 bilangan pertama, 5 bilangan kedua, 2 ini pangkatnya. Ini. Nah, biar cepet ya. Jadi dikali aja sama pangkatnya. 2 kali 5 kali 2. Tengahnya itu tandanya ikut dari soal. Kalau soalnya minus, ya dia minus. Kalau plus dia minus. Berarti 2 kali 5 kali 2 berarti
10 kali 2, 20. X gitu ya. Masih ada. Pangkatnya berkurang. 20X. Mana 20X? Oh ini. Nah, gitu, ya. Sekarang cobain dengan ini. Belakang sama depannya itu, ini juga sama, Y-nya nggak ada ya. Berarti depannya kamu kuadratkan, 2-nya di kuadrat, X-nya di kuadrat. Berarti 4X kuadrat. Belakangnya pasti plus. Walaupun di sini minus. Nah, karena minus kali minus pasti jadi positif ya. Tapi tengahnya minus nih. Nah, jadi di sini 25, 5 kuadrat. Tengahnya sama kayak tadi, 2 kali 5 kali 2. Berarti tetap 20. Oke. Ya. Ayo, lakukan hal yang sama. Oh, ini pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3 gimana? Nah, sekarang kita mulai keluar dari area kita. Ya. Sebenarnya kita ambil di segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu, masih ingat nggak? Kita buat begini. Nah, ya. Ini jumlahin. Nah, di sini tutup. Jadi buka dengan 1, tutup dengan 1. Jumlahin berapa? Oke, konsentrasi jumlah ya. 1. Nah, jadi seperti lilin yang disusun ya. Nah, jadi ini disusun. Kalian boleh meneruskan berapa di sini? Yuk, sambil di bukunya. 1, ini jumlah 4, ini 6, 4, 1. Oke. Sampai sini boleh diteruskan? Boleh. 1, 5, 10. Oke. 10. Sebelum kita menggunakan kombinasi ya, kita pakai ini dulu. Nanti boleh pakai kombinasi. Kombinasi permutasi. Tapi sementara kita pakai ini aja dulu yang gampang. Nah, sekarang ini namanya memiliki pangkat 0. Jadi apapun kalau 2X ditambah 5Y pangkatnya 0, pasti langsung jawabnya berapa? 1. Ya. Nah, gitu. Ini pangkat 1. Jadi kalau 2 suku di pangkat 1 ya tetap dirinya sendiri. Bisa dipahami nggak maksud Ibu? Bisa ya? Oke, kita mulai ulang. Diulang pakai yang lain dulu. Apa ini nanti biar lancar aja. Berarti kalau misalnya A ditambah B pangkatnya 0 itu 1 gitu. Kalau A ditambah B pangkat atau dikurang lah ya, bebas aja. Pangkat 1 ya berarti tetap aja sama. Nah gitu. Nah giliran ini pangkat 2 tadi. Mengapa di tengah tadi kita kali 2? Ya karena tadi ya. Coba yang ini tadi kita kali 2. Tengahnya tuh. Lalu dikali 2. Jadi A kuadrat. Jadi kalau misalnya di sini A plus B. Oh di sini ya lanjutin ya ke bawah ya. A plus B di kuadrat. Itu berarti kalian mengkuadratkan depannya. Mengkuadratkan belakangnya. Tengahnya itu ada 2 ini. 2 nih. Gitu. Berarti ada tandanya mengikuti tanda pada saat soalnya. Kalau plus ya plus gitu. Kalau min, min. Kalau plus ya plus. 2A, B. Belakang sama depan pasti positif ya. Mau dia minus juga tetap positif. Makanya ini ada 2AB tadi. Ya, dikaliin kali 2. Nah, sekarang pangkat 3 nih. Kalau pangkat 3 gimana? Ya berarti ada 4 sukunya. Oke, berarti kita buat dulu ke sini ya, secara umum dulu ya. A tambah B pangkatnya berapa? 3. Berarti di sini ada
Karena tandanya positif, pasti positif semua ya. 1A pangkat 3 ditambah. Berapa tadi? Coba lihat diri. Di sini ada angka 3. Nanti ada lagi 3. Terakhir adalah 1. Berarti kita boleh nulis 1 kali A. 1 itu ya. Nanti satunya boleh dihapus deh. 3, ini mah buat nulis dong. A, pangkatnya turun. Nah, gitu. Jadi tetap jumlahnya 3. Ini 2, ini 1. Jadi 3. A-nya turun, B-nya naik. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. Ya. Terakhir, balik lagi 1. 1, B pangkat 3. A-nya hilang, kan pangkat 0 ya. Udah 1, 0. 3, 2, 1, 0. Gitu. Sama B-nya 0, 1, iya, betul. Ya, 0, 1, 2, 3. Gitu, tukeran. Oke, sampai sini. Kalau negatif, Bu. Nah, kalau negatif berarti dia selang-seling. Karena apa? Karena kan ada yang pangkat genap sama ganjil, kan? Nah, berarti di sini tetap positif, di sini jadi negatif, di sini jadi positif, di sini jadi negatif, ya. Tanda pertama kan positif, positif, negatif, positif, negatif, gitu, ya. Kalau di sininya negatif. Oke, kita tes dulu. Kita ambil yang positif dulu aja ya. Oke, kan ini nomor 5 itu negatif, berarti kita hindari dulu. Kita ambil yang soal nomor 6. A ditambah, ingat, bilangan pertama. Bilangan pertama itu tidak selalu satu, ada variabelnya. Oke, boleh kalian lihat? Siap? Ya, berarti 1, boleh sementara di awal, nanti satunya dihilangi. A-nya pangkat 3, plus 3-nya tulis, A-nya berturun, pangkatnya berapa? 2. B-nya yang mana? B itu bukan B doang. Bilangan kedua. Bilangan keduanya bukan B, tapi 3B. Pangkatnya 1. Ditambah 3. Turun A-nya. Pangkatnya 1. Bilangan keduanya pangkatnya naik. Jadi 2. Terakhir plus 1 lagi ya. Nah, nanti satunya nggak usah ditulis. Bilangan keduanya pangkat 3. Oke. Sekarang kita coba uraikan. Berarti ini jadi berapa? 1 kali A pangkat 3. Ini A-nya pangkat 2, 3-nya boleh kita kali ke sini. Berarti jadi 9 A kuadrat B. Ditambah. Ini 3-nya kuadratin dulu. Berarti 9 kali 3, 27. A-nya pangkat 1, B-nya naik. Terakhir, 3 kali 3, 27. A-nya nggak ada, kan? Udah 1, 0. Angkatnya berkurang. B-nya naik. Jadi 3. Oke, jadi A pangkat 3, 9A kuadrat B, 27AB kuadrat. Lihat posisi pangkatnya, A-nya berkurang, B-nya bertambah. Oke. Sip? Ya. Diuji ya. Oke, diuji sekarang. Diuji dulu yang jumlah. Sekarang 2B, kalian coba di kertasnya. Siap ya? Harus nyoba. Kalau nggak dicoba itu kita nggak yakin ya. Yuk, sekarang tulis 2A ditambah 3B pangkat 3. Oke, B-nya masih 3B. Oke, sekarang dicoba.
Minum ya. Oke, udah 1 menit ya. Kita coba, kalian cek. Ini 1, nggak usah ditulis lagi, udah lancar. 2A-nya pangkat 3. Masih di dalam kurung boleh. Ditambah, semuanya plus ya. Berarti kelompok pertama ada 3-nya, ada 2A-nya, ada 3B-nya, pangkatnya 2. Oke. Plus lagi, 3 lagi, 2A-nya ada. Oh ini, salah Ibu, pangkatnya yang di sini yang 2. Di sini yang 2-nya. Yang 2A-nya yang pangkat 2. 2A-nya pangkat 1, 3B-nya pangkat 2. Terakhir, 3B-nya pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita uraikan. 2 kali 2 kali 2, 8. A pangkat 3. Lalu yang ini 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3 berarti 36. A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1. Oke. Terus yang ini 3-nya yang kuadrat. Kan dikurung ya. 9. 9 kali 2. 18. 18 kali 3. Berarti 54. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. Oke. Terakhir. 3 kali 3 kali 3 tadi 27, B pangkat 3. Selesai. Yang sama, selamat. Yang masih berjalan, nggak apa-apa. Yang ada beda sedikit, jangan putus asa. Karena mungkin di situ letaknya kita harus ngoreksi lagi ya. Oke, tetap semangat. Lanjutkan dengan yang negatifnya sekarang. Oke, makin lancar ya. Bedanya apa kalau negatif tadi? Bergantian. Mulai dari positif. Oke, jadi tandanya boleh diingat, jangan lupa. Kita mulai dari, nah ini tadi ya. Bedanya apa? Kita di bawah ini aja deh ya. Kan ini sama. Nah, kan soalnya sama ya. Nah, berarti kalian hanya membedakannya apa? Kerjaannya sama, ini nanti jadinya negatif, gitu kan? Oke. Lalu positif, lalu negatif. Oke. Seperti itu ya. Jadi isinya 8, 36, 54, 27. Bergantian ya. Sip, udah lancar. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Pangkat 4 gimana? Ini harusnya kebalik, yang plus dulu aja ya. Tapi nggak apa-apa, sudah paham tadi. Kalau dia pangkatnya 4, berarti ada 5 suku. Ada 5 ini nantinya. Nih, ya. Isinya berapa? 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Nah, jadi kalau pangkatnya 4, ada 5 suku. Pangkatnya 5, ada 6 suku. Ya. Ingat di situ, kalau lupa mulai dari atas, kalian mulai dari 1, 1, 1. Ya. Lanjutin. Kalau angkanya berapa sih? Nah, 1, 4, 6, 4, 1. Ya, 1, 4, 6, 4, 1. Jadi kalau yang positif ini dulu.
Karena tandanya positif semua. Berarti kita mulai dari 1461 ya. Jadi mulainya 2x pangkat 4. Oke. Sip. 14 berarti plus 4 ya. 4-nya jangan lupa. Yang pertamanya pangkatnya berkurang. Jadi berapa? Oke. Lalu naik. Yang keduanya jadi 1. Lalu 6. 6 itu tengah-tengah, maka pangkatnya sama. 2x-nya pangkatnya 3, pangkatnya 2. Yang y-nya juga pangkatnya naik jadi 2. Jadi sama. Lalu 4 lagi. Apa? Turun. Dan y-nya pangkatnya naik ya. 3. Terakhir 1 angkanya 14641, y-nya yang terakhir pangkatnya naik jadi 4. Oke. Udah selesai ya. 16 ditambah, kerjakan dulu ini, 8 kali 4 32. Kalau kalian udah ngelihat tandanya, ini kebetulan tandanya sama semua. X-nya pangkat 3y ditambah ini 4 kali 2 24, x kuadrat y kuadrat, jadi ada tengahnya. Terus ini 8 ya, x y pangkat 3 dan y-nya pangkat 4. Oke. Jadi 16, 32, 24, 8 dan 1. Oke. Karena di sini sama, hanya beda tanda aja, berarti kita ganti ya. Plus, min, angkanya sama. Plus. Nah, terakhirnya ditutup sama plus, karena kan genap ya. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif gitu. Jadi ini bedanya ya, 32, 24, yang plus, min, min plus ya. Ini. Coba deh, satu lagi terakhir. Ini tinggal 3 menit lagi. Coba kalian kerjakan pangkat 4-nya, bilangannya dibalik. Ya, dibalik di sininya. Di sininya 3x min 2y. Oh, terbalik. Oke. Boleh? Ya, coba. Yuk, latihan. Jangan mikir tandanya dulu. Yang penting angkanya tadi 146441. 146441. Nanti tandanya tinggal diganti-ganti. Silakan. Waktunya 2 menit. Angkanya gede, Bu. Ya, coba dikali aja. Apa ya? Enggak ya, enggak nyampe 100-an kok ya. Ada ratusannya. Iya. Oh, gede ya. Apa ya?
Oke, udah dapet? Kita langsung isi aja, nanti dicek. 81 X pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Terus tengahnya minus. 3-nya pangkat 3, 27 dikali 2. 27 kan 3 kali 3 kali 3 ya. Dikali 2, 54 dikali 4. Jadi 216. X-nya pangkat 3, Y. Gitu ya. Terus tengahnya 6. Ada 6-nya. Yang ininya 3-nya pangkat 2. 9 kali 6, 54. 54-nya dikali ininya pangkat 2. Karena kan X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Jadi 6 kali 9 kali 4. 216 juga. Terus minus. Sekarang turun ya. Tadi kan pangkat 2, berarti pangkat 1, berarti 3 kali 2, pangkatnya 38, kali 4, jangan lupa. Ya, jadi 4 kali 3 kali 8. Jadi 32 kali 3, 96 ya. Terakhir ditambah. Ini udah gampang. Oke, ada yang berbeda? Oke, ya. Nah, ada yang betul sama? Masih berjalan, Bu. Oke, ya siap. Ya. Nah, yang pasti kalian kalau pangkat 5, pangkat 6 nanti terus-terusnya aja. Kalau dia menanyakan koefisien, sebenarnya tinggal dihitung aja lagi ya. Misalnya cuma nanya koefisien suku X pangkat 3Y. Berarti koefisiennya adalah minus 216. Nah, nanti akan kita pelajari menggunakan kombinasi. Tapi sekarang pakai ini aja dulu, karena kita baru belajar mencoba lagi mengalihkan suku-suku ya, variabel. Oke, terima kasih. Maaf Ibu, kenapa ada yang minus, ada yang plus? Oh iya, kenapa ada yang plus, ada yang minus? Kan namanya juga di sini pangkatnya itu mana ya? Yang ini ya. Nah, kalau di sini minus berarti minusnya ikut gitu. Nih contohnya, misalnya Ibu ambil yang ini ya. Kenapa ini minus? Nah, ini sebenarnya kan misalnya yang ini tadi udah ya kita dapatkan dari sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Kalian waktunya ini daripada nanggung nanti pertanyaannya lupa buat minggu depan. Ini kan sama aja kita menuliskan 3X-nya itu pangkat 4. Nah, terus dulu ya ini ya. 3X-nya itu pangkat 4. Berarti kalau pangkat 4 kan 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81 ya. Nah, di sini tandanya kenapa minus? Kita pertama nulisin plus dulu, tapi 3X-nya itu, di sini ada 4, 3X-nya itu pangkat 3. Nah, kalau ini minus 2. Suku pertamanya itu minus, keduanya minus 2 pangkat 1. Jadi kalau kita hitung ini jadi minus kan? Plus sama min jadi min. Karena ganjil. Nah, suku yang keduanya pangkatnya 1 ganjil, jadi minus. Terus yang ini 27 tadi kali 4 ya, dikali 2, maka dapatnya 216. X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 1 gitu ya. Jadi ininya di sini muncul lagi pangkat 3. Pangkat 3 kalau negatif pasti jadi minus ya. Oke. Nah, gitu ya. Semoga tidak puas ya. Ya, oke. Terima kasih. Sampai ini masih bertahan. Hebat banget kalian ya. Masih bertahan nih. Nah, cukup sekian. Kita udah lewat 6 menit. Semoga hari ini kita dapat pencerahan lagi ya. Yang kemarin-kemarin udah lupa, ingat lagi.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai di sini dulu, selamat istirahat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.